sudah berada di Menara Syah Bandar. Alur Menara Syah Bandar. Menara Syah Bandar dibangun sekitar tahun 1839 yang berfungsi sebagai menara pantau bagi kapal yang keluar masuk kota Batavia lewat jalur laut, yang berfungsi sebagai pabean, yakni mengumpulkan pajak atas barang-barang yang dibongkar di pelabuhan Sunda Kelapa. Di masa sekarang, alamat Menara Syah Bandar berada di Jalan Pasar Ikan nomor 1 Penjaringan, Jakarta Utara. Menara Syah Bandar pernah menjadi bangunan penting pada masa lalu. Tingginya mencapai 18 meter. Sempat menjadikannya bangunan tertinggi di Batavia. Menara ini menempati bekas bastion atau seleko Kalembor yang dibangun sekitar tahun 1645. Seiring pembuatan tembok keliling kota di tepi barat, sebelum dibangun Menara Syah Bandar, fungsi menara pantau sudah dibangun di dekat bastion Kalembor dengan bentuk tiang menara. Di atasnya terdapat pos bagi petugas. Sesudah kemerdekaan, beberapa bangunan di dekatnya dirobohkan untuk perluasan Jalan Pakin. Bangunan di tengah antara menara dan gedung administrasi digantikan menjadi prasasti di Tugu yang ditandatangani Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin tahun 1977 sebagai penanda kilometer 0 pada masa lalu. Bertambahnya usia bangunan hingga saat ini kurang lebih 168 tahun. Membuat bangunan setinggi 18 meter dengan ukuran 4 x 8 meter ini secara perlahan menjadi miring, sehingga kerap disebut menara pit miring. Posisinya yang persis di sisi Jalan Raya Pakin, di mana setiap hari dilewati oleh truk-truk besar, sehingga menara ini ketika truk besar lewat, menaranya agak sedikit bergoyang. Pada awal April 2007 dilakukan perbaikan oleh Pemprov DKI Jakarta sebagai realisasi program revitalisasi kota tua yang direncanakan tahun 2006. Menaiki tangga menara, menelusuri ruang-ruangnya, serta mencapai puncak dan memandang kapal-kapal aneka rupa yang berada di Sunda Kelapa. Pada zaman VOC pada 1619 sampai 1799, sebagaimana ditulis dalam Ensiklopedia Jakarta, sekelompok kecil tentara ditempatkan di pos ini untuk mengawasi pintu masuk kota dari laut. Hasil penelitian struktur bangunan oleh pengelola Museum Bahari, Menara Syah Bandar yang bekerja sama dengan CV Lenggo Geni pada 2002 menunjukkan menara ini miring sekitar 2,5 derajat ke arah selatan. Untungnya bangunan Menara Syah Bandar ini cukup terawat sehingga tangga dan kayu jati yang kokoh serta cat yang baru. Bagian luar dalamnya pun bersih. Kayu-kayu jati penyusun tangga, lantai 3 dan titik pantau masih tampak kokoh. Lewat jendela pantau, pengunjung bisa memandang deretan perahu di pelabuhan Sunda Kelapa, serta pemandangan Jalan Pakin di barat dan Jalan Kerapu di timur. Jadi ikuti saya masuk ke Menara Syah Bandar. Di Menara Syah Bandar lantai 1 disajikan beberapa informasi.
Sekarang kita lanjut menuju ke lantai 2. Sekarang saya sudah berada di lantai 2 Menara Syah Bandar. Di sini disajikan beberapa informasi Sekarang saya sudah berada di paling atas Menara Syah Bandar. Di sini tempat untuk melihat masuknya kapal yang lewat di Kali Ciliwung, dan di sini bisa memantau pelabuhan Sunda Kelapa di sana. Enggak, yang kalau misalkan parkir di mall kan di bawah tuh. Saya ingin mewawancarai salah satu tour guide yang ada di Museum Syah Bandar. Dengan Mas siapa, Mas? Saya Najib Maulana, staf edukator di museum. Pertanyaan pertama nih, Mas, sejarah singkat Syah Bandar itu gimana sih, Mas? Oke, yang singkat Menara Syah Bandar ya, iya. Itu Menara Syah Bandar kan emang fungsinya emang buat mantau kapal, Ya, kapal yang masuk, ya keluar masuk gitu kan di Batavia gitu. Dan Menara Syah Bandar ini kalau sekarang kan bisa dibilang salah satu bagian dari Museum Bahari ya, bagian dari Museum Bahari. Cuman bisa dibilang itu kalau dibangunnya tuh lebih duluan gedung atau gudang rempah, salah satu gudang rempah di sini gitu kan. Dulu kan Museum Bahari dipakai sebagai gudang rempah ya. Baru dibangunlah Menara Syah Bandar. Menara Syah Bandar tuh dibangun tahun 1839 gitu kan. Itu udah berapa ratus tahun lalu gitu. Dan memang fungsinya itu tadi buat mantau kapal segala macem. Dan di sana kan juga ada area kantor ya, kayak ada satu gedung itulah yang nggak terlalu tinggi, kayak rumah kecil lah ya, bisa dibilang itu kantor buat narik cukai ini. Itu kan masih terhubung sebetulnya ya. Dan di di Menara Syah Bandar sendiri bagian bawahnya, kalau kita lihat di bagian bawah itu tuh ada satu ruangan paling bawah tuh, itu dipakai dulu sebagai penjara
penjara kecil, emang ukurannya kecil, nggak terlalu gede lah ya, emang dipakai buat apa namanya, penjarain orang-orang yang di kapal biasanya mencuri atau bikin rusuh segala macam. Jadi Belanda inisiatif karena ada kejadian kayak gitu, akhirnya di situ dibuat penjara juga, dan orang yang buat tindak kriminal ya udah dipenjara di situ. Kalau yang kedua nih Mas, kenapa dari menara pemantau jadi museum? Oke, tadi saya sempat singgung juga, kalau Menara Syah Bandar kan bagian dari Museum Bahari nih. Dulu emang jadi menara pemantau, cuman karena emang fungsinya lama kelamaan. Dulu kan di sekitar sini, di depan nggak jauh dari Menara Syah Bandar kan ada apa namanya, bisa dibilang kayak pelabuhan Sunda Kelapa gitu kan. Itu kan kalau mantau masih deket banget gitu, kelihatan ya, masih kelihatan jelas gitu. Cuman karena fungsinya dari apa namanya, jalur kapalnya sendiri ini udah ditutup, udah nggak difungsikan lagi, dan apa namanya, Sunda Kelapa, pelabuhan Sunda Kelapa pun fungsinya udah apa, kurang maksimal lah ya, karena sekarang yang dimaksimalin kan di Tanjung Priok. Tanjung Priok, betul, dan udah bergeser. Kalau dulu bagian sini masih masuk ke area Sunda Kelapa, sekarang udah enggak. Jadi Sunda Kelapa udah agak bergeser ke sana gitu. Jadi emang secara fungsi udah nggak difungsikan ketika itu, perlahan gitu kan, nggak difungsikan. Akhirnya ya karena udah nggak berfungsi lagi, Jadi museum. Iya, masuk ke area Museum Bahari dan dijadikan museum. Yang ketiga nih Mas, gedung apa, menara ini udah pernah direnovasi apa belum Mas? Kan katanya miring. Aha, ya. Kalau renovasi sebetulnya perawatan aja ya. Kalau perawatan ya maintenance. Dan perawatannya itu sebetulnya kalau dikatakan renovasi enggak juga. Ringan-ringan. Iya, perawatan. Soalnya kalau dibilang miring, ya emang miring kan kelihatan banget. Kita kalau naik juga kerasa lah ya miringnya gitu. Pas di tangganya itu. Pas di tangga, atas juga. Bisa dibilang kalau renovasi, iya apa namanya, tipis-tipis aja gitu, karena perawatannya seperti itu. Kita masih menjaga originalitasnya juga gitu kan, cuman kita harus mastiin bahwa kemiringannya itu nggak berbahaya gitu. Kan emang kerasa lah ya, kerasa miringnya, dan orang juga kalau mau naik kan agak takut juga gitu kan, kalau kejadian apa-apa segala macam gitu. Makanya kita harus pastiin itu ada perawatan rutin, yang mana pastiin bahwa struktur bangunannya ini nggak bahaya dalam arti kata ya, emang tiba-tiba nanti ada pengunjung nih langsung ambruk segala macam, itu kan ngeri banget ya. Jadi harus kita pastiin selalu gitu, itu harus rutin gitu. Sekian wawancara dengan Mas Hamid. Terima kasih banyak Mas Hamid. Sama-sama.